Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tugas UAS dengan materi teori dan prinsip pengembangan kurikulum. Teori pembelajaran yang mendasari pengembangan kurikulum ada beberapa teori. Yang pertama, teori belajar behavioristik Gaze dan Berliner, yaitu pengalaman mempengaruhi perubahan perilaku atau tingkah laku yang dapat diukur, dilihat, dan dinilai langsung. Kemudian teori belajar kognitif, yaitu mengacu pada proses memperoleh, mengatur, dan menggunakan pengetahuan yang mencakup aktivitas mental seperti memahami, menyadari, memberikan, dan memikirkan, dan lain sebagainya. Ada juga teori humanistik, yaitu instruktur memainkan peran fasilitator untuk mendapatkan kepuasan dan memotivasi siswa dalam pengembangan kepribadian. Selanjutnya, teori belajar konstruksivisme, yaitu pengetahuan yang dibentuk melalui pengalaman kita sendiri. Ada teori pembelajaran kognitif sosial, yaitu menekankan untuk memperoleh perilaku pemodelan, menawarkan kesempatan untuk sering berlatih. Kemudian prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum. Prinsip relevansi yang pertama. Secara internal, kurikulum memiliki relevan antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid. Tetapi dalam implementasinya, dia menggunakan untuk atau memungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Ada prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperlihatkan antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Kemudian prinsip efisiensi, yaitu peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan sangat vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal yang dalam perencanaannya sebuah pembelajaran bisa lebih optimal dan juga efektif. Salah satu pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Pendekatan efektivitas, yakni mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas, yang maksudnya adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Kemudian pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Pendekatan konstruktivis dalam kurikulum pendidikan. Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan yang memandang siswa sebagai individu aktif, membangun pengetahuannya dengan sendiri dengan cara mengalami dan mengerjakannya.
Kemudian pembelajaran berdasarkan pendekatan konstruktivisme meliputi 4 tahap. Yang pertama tahap persepsi atau mengungkap konsepsi awal dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang kedua tahap eksplorasi. Yang ketiga tahap diskusi dan penjelasan konsep. Kemudian yang keempat adalah tahap pengembangan dan aplikasi konsep. Kemudian peran stakeholder dalam pengembangan kurikulum itu apa saja? Nah, di sini disebutkan bahwa kurikulum partisipasi stakeholder dalam pengembangan kurikulum merupakan pendekatan yang mengakui pentingnya melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Ada beberapa teori partisipasi stakeholder dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, teori demokrasi pendidikan. Yang kedua, teori konstruktif. Yang ketiga, teori keterlibatan masyarakat. Selain itu, ada konsep partisipasi stakeholder dalam pengembangan kurikulum yang mencakup inklusi, keterlibatan dan transparansi, kolaborasi, pemahaman kebutuhan, dan pemahaman konteks. Dan yang terakhir, penerimaan dan dukungan. Pentingnya adaptasi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan kurikulum diperlukan untuk menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Kurikulum lama yang tidak bisa diadaptasi dapat menurunkan sumber daya manusia. Alasan pengembangan kurikulum tidak lain karena kemajuan teknologi, informasi, pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, dampak globalisasi, serta kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas diri. Yang terakhir, adanya pengembangan kurikulum berdampak sebagai modal dalam menghadapi tantangan masa depan, serta masyarakat perlu mendukung dan menghilangkan persepsi negatif terhadap perubahan kurikulum. Demikian beberapa prinsip dasar pengembangan kurikulum yang perlu kita ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.